Adi Saputra, aduh. Adi Saputra? Ya, Pak. Udah mandi belum? Dah. Udah. Udah lah. Udah sarapan? Udah. Nah, harus sarapan ya. Nanti langsung. Guru kelas B belum masuk ya? Masih ingat ya guru kelas B siapa namanya? Bu Rida. Kelas B itu Bu Rida. Rida Widya Stuti. Nah, sudah pernah lihat orangnya langsung? Sudah lihat belum? Udah. Pak. Udah. Jangan sampai kalian setahun nggak kenal gurunya. Ya, belum kenal. Belum ada. Ini kok cahayanya? Gila nih. Oke, 1 menit lagi deh, kita tunggu. 1 menit lagi kita mulai. Ini jangan lupa ya. Langsung aja di absen kelas. Oke, kita. Nah, ini ada Bu Bella nih. Halo Bu Bella. Bu Bella itu guru kelas 4C. Halo Bu Bella. Iya, Bapak. Iya. Disapa anak. Kelas 4C tuh udah ada siapa itu? Khalil Gibran ya? Iya. Abu. Resdiandi. Enggak kok, rumah. Ini adanya. Ya gitu dulu, Dek. Karena sudah jam 9 ya, karena kita harus disiplin tepat waktu. Jam 9 kita mulai, sini sudah tua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh Bu Bella. Bella kelas 4C. Silakan Bu Bella pimpin. Ya, baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Baca doa dulu. Pak Nabul. Oke, terima kasih Bu Bella telah memimpin doa sebelum belajar. Baik anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran matematik yang kemarin tentang Tuhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematik melanjutkan
pertemuan kemarin mengenai pecahan. Kemarin kan sudah sampai bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, ingat nggak kalian tentang pembilang dan penyebut pada suatu pecahan? Kalau misalkan Bapak kasih A per B, yang manakah yang pembilang dan yang manakah yang penyebut? Nah, misalkan A ini apa disebutnya? Yang A pembilang, B penyebut. A pembilang, Yang Pak. di atas Yang B namanya yang di penyebut. Yang di atas itu pembilang. Pembilang, Pak. Nah, yang A atau yang di atas adalah pembilang, kemudian yang di bawah itu adalah penyebut. Nah, jangan tertukar ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai tertukar. Yang di atas itu pembilang, kemudian yang di bawah adalah penyebut. Nah, kita ulangi kalau misalkan berapa bagian pecahan pada gambar di bawah? Bapak punya gambar, yang pertama kita lihat. Nah, itu. Kalau misalkan kita isi ke dalam pecahan, gambar ini berapa per berapa? 3/8, Pak. 8/8. 3/8, atau 3? 3/8, Pak. 3/8, Pak. Ya, karena ada kuning-kuningnya ini ada 3. 3 dari 8. Artinya dia 3 per 8. Nah, jadi yang di akhir kuning itu 3 dari 8. Jadi tulis pecahannya adalah 3 per 8. Nah, kemudian ada gambar yang kedua. Nah, dilihat apa itu? 5/8. 5/8. 5/8. Kalian masih ingat yang warna merah? 4/8. 5/8. 5/8. Lihat ada 1, 2, 3, 4, 5/8, Pak. 5 dari 5/8. 5/8. Nah, kalian masih ingat ya? Good job sekali. Hanya berarti masih ingat. Nah, kemudian kita akan ke materi yang berikutnya, yaitu pembulatan dan penaksiran. Oke? Siap ya? Ya, Pak. Perhatikan mic semua. Bapak mau nerangin, nggak ada suara-suara ya. Nah, mic-nya matikan semua. Ya, tidak yang tadi. Udah, Pak. Ya. Kalau misalkan lagi diterangin, mic-nya harus mati. Ya, nanti ada waktunya untuk berbicara. Nah, Khalil, Gibran, bisa tidak mematikan? Yahra, Salsabila, matikan mic-nya dulu. Belum ada ininya tadi dong. Tuh, lihat ya. Kalau misalkan nggak dimatikan, suara kamu terdengar ke yang lain. Jadi yang lain itu, suara bapaknya jadi kecil di yang lain itu. Karena suara kamu masih terdengar. Siap ya? Atau Bapak matikan semua dulu? Matikan aja, Pak. Siap. Mati semua. Oke, jangan dihidupkan dulu. Gantian ya Bapak yang ngomong. Oke, materi yang berikutnya adalah pembulatan dan penaksiran. Apa sih kok dibulatkan atau ditaksir? Nah, penaksiran di sini bukan artinya kita menaksir orang atau suka kepada orang terus kita taksir. Nah, pembulatan yang pertama, pembulatan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah pembulatan satuan. Kemudian ada pembulatan puluhan, pembulatan ratusan, dan pembulatan ribuan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembulatan satuan. Nah,
seperti apa sih satuan itu? Nah, di sini kita lihat pembulatan satuan ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama, lihatlah angka yang ada di belakang koma. Nah, nanti ada angka kemudian ada koma. Yang perlu kalian lihat adalah angka di belakang komanya. Kalau kita sebut namanya per 10. Oke, kita lanjut. Jika angka yang di belakang komanya 5 atau lebih dari 5, artinya 5, 6, 7, 8, 9. Itu lebih dari 5. Maka pada angka satuannya itu akan ditambah 1. Ditambah 1. Kemudian jika angka di belakang komanya kurang dari 5. Kurang dari 5 itu artinya 1, 2, 3, 4. Nah, itu artinya dia di bawah 5. Nah, kemudian contohnya adalah 3,4. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah 5,6. Nah, seperti yang tadi, yang kita lihat adalah angka di belakang komanya. Ya. Coba Amara dimatikan dulu mic-nya. Amara, ada Amara? Nah, oke. Lanjut. Contoh yang pertama adalah 3,4 dan kedua adalah 5,6. Nah, yang kita lihat adalah angka di belakang koma. Yang pertama adalah 3,5. Nah, tempatnya 3 itu adalah satuan. Enggak ada si Habibnya. Tuh, suara siapa tuh? 3 itu adalah satuan. Enggak boleh. Kemarin ada lagi, Mak. Oke, bentar. Dia ke bawahnya sengaja itu dikotak-kotak. Mungkin. Oke, kita lanjut ya. 3 itu adalah satuan, kemudian 4 adalah per 10. Nah, ini akan kita lihat. Per 10-nya akan kita lihat. Nah, karena 3,4 yang di belakang komanya adalah 4, dan 4 ini adalah di bawah 5, maka pada tempat per 10-nya menjadi 0 atau habis. Ya, berarti 4 ini akan habis. Jadi, sehingga pembulatan dari 3,4 adalah 3,0. Nah, karena 3,0 ini nolnya tidak harus ditulis, maka 3,4 kita bulatkan menjadi 3. Ya. Karena 4-nya adalah di bawah 5, maka dia akan habis atau nilainya 0. Maka 3,4 kalau dibulatkan menjadi 3 saja. Oke, kita lanjut di contoh yang kedua. Yang kedua contohnya adalah 5,6. Nah, berarti 5,6 itu 5-nya satuan dan 6-nya per 10. Yang kita lihat adalah yang 6. Angka di belakang koma. Nah, ini adalah 6. 6 itu dia lebih dari 5. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 5, maka tempat satuannya ditambah 1. Ditambah 1. Jadi 5 ditambah 1 menjadi 6. Nah, sehingga pembulatan dari 5,6 adalah 6. Nah, itu ya. Itu pembulatan satuan. Kita lihatnya yang angka di belakang koma. Kalau dia di bawah 5, itu akan habis. Kalau misalkan 5 atau di atas 5, itu akan menjadi 1. Nah, satunya ini akan ditambahkan ke satuan. Jadi 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi pembulatannya adalah 6. Nah, itu untuk pembulatan satuan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada yang coret-coret. Nanti coret-coretnya ya. Nanti terhalangi. Bapak hapus dulu yang coretannya. Coretan si Tristan ini. Ya, kita lanjut.
Lanjut ke pembulatan puluhan. Nah, seperti biasa ada catatannya. Lihat angka yang ada di belakang. Kalau satuan itu kan lihat angka di belakang koma. Nah, kalau puluhan itu lihat angka yang di belakang. Artinya tempatnya adalah yang satuan. Nah, satuannya yang kita lihat. Yang pertama, jika satuannya 5 atau di atas 5, maka puluhannya ditambah 10. Sebentar, ada yang ngomong lagi. Coba matikan dulu. Lanjut. Yang kedua adalah jika angkanya di bawah 5, artinya 1, 2, 3, 4. Nah, maka satuannya akan habis. Contohnya, yang pertama adalah 43. Kemudian contoh angka yang kedua adalah 27. Ah, seperti apa cara membulatkannya? Nah, contoh yang pertama adalah 43. Nah, 43 ini kalau misalkan kita pecah menjadi 40 ditambah 3, ya. 43 artinya 40 ditambah 3. Nah, berarti yang 40 ini dia akan menjadi puluhan dan 3 ini akan menjadi satuan. Karena di belakang yang angka satuannya adalah 3, nah ini 3 ini. 3 itu kan dia di bawah 5. Karena di bawah 5 itu 1, 2, 3, 4. Nah ini dia ada 3. 3 itu masuknya di bawah 5. Artinya nanti akan menjadi 0 atau habis. Nanti 3 ini akan habis atau jadi 0. Sehingga pembulatan 43 adalah 40 satuannya. Nih, yang puluhannya 40 ditambah 0 sama dengan 40. Nah, jadi 43 kalau kita bulatkan menjadi hanya 40. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 27. Nah, kalau kita pisahkan berarti 20 ditambah 7. 27 itu 20 ditambah 7. Nah, puluhannya adalah 20, satuannya adalah 7. Nah, yang kita lihat adalah yang 7. 7 itu berarti dia di atas 5. Nah, artinya nanti puluhannya akan ditambah 10. Nah, berarti nanti 20 ditambah 10 sama dengan adalah 30. Sehingga 27 kalau kita bulatkan akan menjadi 30. Ya, 27. Lihat 7-nya. 7-nya karena dia di atas 5, maka akan ditambah 10. Jadi 20 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, itu untuk pembulatan puluhan. Kita lanjut ke pembulatan ratusan. Pembulatan ratusan juga harus ada catatannya. Lihat angka yang di belakang. Kalau misalkan ratusan, yang kita lihat adalah yang puluhannya. Ya, kalau puluhannya di atas 50 atau 50 pas, 50 atau di atas 50, maka nanti ratusannya akan ditambah 100. Kemudian, kalau misalkan angkanya di bawah 50, itu akan habis atau 0 nilainya. Contoh, yang pertama adalah 234. Kemudian contoh yang kedua 365. Nah, seperti apa cara pembulatannya untuk ratusan? Yang pertama 234. Nah, kalau kita pisahkan
menjadi 200 ditambah 34. Nah, yang 200 ini akan menjadi, yang 34 akan menjadi puluhan. Nah, yang 200-nya itu ratusan. Nah, yang kita lihat adalah yang 34-nya. Jangan 4 saja. Tapi kalau di ratusan, yang kita lihat adalah yang puluhannya. Di sini adalah 34. Nah, 34 itu dia ada di bawah 50. 34 ada di bawah 50. Sehingga akan menjadi 0 atau habis. Jadi 34 ini akan habis karena dia di bawah 50. Jadi pembulatan dari 234 adalah 200 ditambah 0. 0 ini dari 34. 34 karena dia di bawah 50, maka nilainya akan 0 atau habis. Jadi 200 ditambah 0 sama dengan 200. Jadi pembulatan 234 itu adalah 200. Kemudian contoh yang kedua adalah 365. Nah, kalau kita pecahkan, berarti ada 300 ditambah 65. Nah, yang kita lihat yang puluhannya ini, jangan yang ratusannya kita lihat. Tapi yang puluhannya yang kita lihat. Nah, itu ya. Karena 65 ini di atas 50, maka ratusannya ditambah 100. Jadi ratusan yang 300. Yang 300 ini kita tambah 100. 100 itu dari mana? Dari 65. 65 karena di atas 50, maka dia menjadi 100. Jadi 300 ditambah 100 sama dengan 400. Sehingga pembulatan dari 365 artinya dia 300 ditambah 100 adalah 400. Jadi 365 kalau kita bulatkan menjadi 400. Nah, itu untuk pembulatan ratusan. Kita lanjut ke yang D, pembulatan ribuan. Berubah. Yang kita lihat adalah angka yang di belakang. Berarti angka yang di belakang adalah ratusan. Oh, 3.000 aja belum hilang ini. Yang ratusannya yang kita lihat. Nah, syaratnya juga sama. Kalau tadi yang ratusan itu 50, jadi yang ribuan itu yang 500. Jadi kalau 500, kemudian kalau lebih besar dari 500, maka ribuannya akan ditambah 1000. Nah, yang kedua, kalau misalkan di bawah 500, itu akan habis atau 0. Contohnya adalah 2145. Kemudian yang kedua, 3675. Nah, caranya adalah yang pertama 2145, kalau kita pisahkan menjadi 2000, kemudian ditambah 145. Yang kita lihat yang 145-nya, jangan yang 2000-nya yang kamu lihat, tapi yang di belakangnya yaitu 145. Nah, tempatnya yang 145 ini ratusan, kemudian yang 2000 ini adalah ribuan. Nah, karena 145 ini di bawah 500, maka dia akan menjadi 0. Maka dia akan menjadi 0 atau habis. Berarti kalau kita bulatkan 2145 itu adalah 2000 ditambah 0. Tetap 2000. Nah, yang kedua adalah 3675. Kalau kita pisahkan menjadi 3000 ditambah 675. Jadi yang kita lihat yang
675. Nah, dilihat di sini 675 itu di atas 500 ya. Di atas 500 sehingga ribuannya itu akan ditambah 1000. Lagi. Bapak, maaf suara bapaknya hilang. Masa? Halo? Benar. Tes. Ada. Kalau Bapak ngomong, nggak dengar lagi. Ada. Kedengeran. Bapak. Ada kok, Pak. Udah ada. Nah, berarti Jasmine. Pak, udah ada. Ada, Kalau Pak. ada, kita lanjut. Pak. Kita lanjut sebentar lagi. Bentar. Kita matikan dulu mic-nya. Ya, nanti ya dihidupkan ya. Tanggung nih bentar lagi. Yang coret-coret pun nanti ya. Sabar. Oke, sampai mana tadi? Oh, ini. Sampai 675. Nah, yang kita lihat adalah 675. Nah, ini kan dia di atas 500. Berarti nanti ribuannya akan ditambah 1000. Jadi 3000 yang ini. Kemudian ditambah 1000. Dari mana 1000-nya? Dari 675. Karena dia di atas 500, maka dia akan berubah jadi 1000. Nah, jadi 3000 ditambah 1000 sama dengan 4000. Sehingga kalau misalkan kita bulatkan 3675, kita bulatkannya menjadi 4000. Nah, itu untuk pembulatan dan ribuan. Nah, kemudian ada satu lagi. Kemudian tadi ada pembulatan, kemudian yang kedua ada penaksiran. Penaksiran. Kok ditaksir, Pak? Apa sih taksiran itu? Nah, Bapak lihat kamu dulu deh. Apa sih taksiran itu? Nah, hidupkan mic-nya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Taksir. Bukan suka ya. Tahu, Taksir suka lagi. Nah, taksiran itu kira-kira. Taksiran itu kira-kira. Misalkan harganya 6.750. Nah, kalau kita taksir berarti harganya jadi 7.000. Nah, gitu. Jadi taksiran itu kira-kira. Kira-kira berapa ya? Gitu. Ya. Kita lanjut. Mic-nya dimatikan. Kita akan lanjut ke penaksiran. Seperti apa sih penaksiran itu? Penaksiran itu ada banyak ya. Yang pertama, kita akan menaksir hasil operasi, penjumlahan, dan pengurangan. Contoh, yang pertama adalah 375 ditambah 243. Kalau misalkan kita hitung dengan yang biasa, itu kan berarti 8, 2, itu kan susah ya. Berarti kita taksir saja. Caranya seperti apa? Kita pembulatan seperti yang tadi. Jadi, ini contoh soalnya dulu. Penyelesaiannya adalah yang pertama, 375 ditambah 243, kita bulatkan dulu. Misalkan 375, kalau kita bulatkan menjadi berapa? 375 itu kalau kita bulatkan menjadi 400. Nah, kemudian 243 kalau kita bulatkan menjadi 200. Nah, taksirannya yang kita pakai adalah yang hasil pembulatan. Nah, berarti taksirannya adalah 400 ditambah 200 sama dengan 600.
Nah, itu cara menaksir. Taksirannya berarti kita bulatkan. Yang kedua adalah 567 dikurang 332. Nah, seperti yang tadi. Nah, ini siapa nih? Said. Said jangan coret-coret dulu. Ayo. Nanti ya. Coret-coretnya nanti. Said. Oke, kita lanjut. 567 kalau misalkan kita bulatkan menjadi 600. 332 kalau kita bulatkan menjadi 300. Nah, berarti taksirannya tinggal 600 dikurang 300 sama dengan 300. Nah, itu cara menaksir. Menaksir itu bukan berarti kalau ada soal kita hitung sesuai aturannya. Berarti kita taksir dulu, kita bulatkan. Kemudian hasil pembulatannya itu baru kita tambahkan. Kita lanjut. Kalau ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, gimana kalau misalkan di pembagian atau perkalian? Nah, sistemnya sama saja. Contohnya adalah yang pertama 125 dikali 43. Contoh yang kedua adalah 787 dibagi 78. Nah, caranya seperti yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi angkanya kita bulatkan terlebih dahulu. Contoh di sini 125. Nah, kita bulatkan 125 itu akan menjadi 100 saja. Nah, 125 itu kalau kita bulatkan dia akan menjadi 100. Kemudian 43 kalau kita bulatkan akan menjadi 40. Sehingga taksirannya adalah 100 dikali 40 sama dengan 4.000. Wah, ini harus 4.000. Kurang 0 ya? Bapak tambahin deh. Nah, itu ditulis. Kita lihat dulu. Nanti ada materinya, ada Bapak kirim. Nggak usah ditulis. Ya. Kalau ditulis banyak nanti kamu pegel. Oke, kita lanjut. Tadi perkalian. Kemudian kalau misalkan pembagian seperti apa? Nah, ini. 787 misalkan kita bagi dengan 78. Nah, seperti yang tadi akan kita bulatkan dulu. 787 kalau kita bulatkan akan menjadi 800. Kemudian yang 78 kalau kita bulatkan menjadi 80. Sehingga taksirannya adalah 800 dibagi 80. Hasilnya adalah 10. Itu untuk menaksir perkalian dan pembagian. Jadi intinya kita bulatkan dulu. Kita bulatkan, kemudian baru hasil pembulatannya kita kali atau kita bagi. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Menaksir harga sekumpulan barang. Nah, ini biasanya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Bapak punya buku, kemudian ada pulpen, kemudian ada pensil. Kalau misalkan harga buku adalah 3.250, kalau misalkan pulpen 1.950, kemudian pensil misalkan 750. Nah, misalkan ini harga asli. Berarti kalau kita hitung harga aslinya adalah 5.950. Nah, ini untuk harga asli. Nah, bagaimana kalau misalkan kita taksir harganya? Harganya kita taksir.
Berarti kalau misalkan kita taksir 3.250, karena 250-nya di bawah 500, berarti akan habis atau jadi 0 ya. Berarti kalau misalkan kita taksir menjadi 3.000. Nah, ini dari 3.250 kalau ditaksir menjadi 3.000. Kemudian kalau misalkan 1.950 kalau kita taksir menjadi 2.000. 750 kalau kita taksir menjadi 1.000. Nah, kalau kita jumlahkan harga taksirannya adalah 6.000. Nah, ini harga taksiran. Berarti harga asli dengan harga taksiran itu tidak jauh berbeda ya. Kalau misalkan harga aslinya 5.950 dan harga taksirannya 6.000, berarti hanya berbeda 50 perak. Nah, kalau yang 0-0 gini kan kita gampang ngitungnya ya. Misalkan 3.000 tambah 2.000 ya 5.000, tambah 1.000 6.000. Nah, itu cara menaksir untuk mempercepat hitungan kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum ke latihan soal, ada yang ditanyakan tidak dari pembuatan dan penaksiran. Ya, sebelum kita latihan soal. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanya tidak? Kamu mengerti tidak? Ayo ditanya. Rida Maulana mau nanya? Pak, yang pembulatan ratusan. Pembulatan ratusan. Kenapa? Yang nggak ngertinya di bagian mana? Yang 300 itu Nah, kalau ratusan ya, kalau ratusan yang kita lihat adalah puluhannya. Misalkan 125 ya. Berarti yang kita lihatnya yang 25-nya. Kalau 25-nya, kalau misalkan di bawah 50, artinya dia akan hilang. Jadi 25 ini akan bernilai 0 atau habis. Jadi sisa 100. Jadi 125 kalau kita bulatkan hanya menjadi 100. Ya. Ya, ada yang ditanya lagi tidak? Putri Hana. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Atau sudah mengerti? Ada yang ditanya? Berarti sudah ngerti ya? Ya, Bapak kita ke latihan soal deh. Kalau misalkan sudah ngerti, ke latihan soal. Ya, Pak. Nah, latihan soalnya bisa lihat di halaman 16. Di LKS kalau kalian sudah ada itu ada di halaman 16. Lihat ada 56,3. Dan ada 36,9. Nah, berarti kalau ditaksir berapakah hasilnya? Nih, dilihat. Kalau kita taksir berarti berapa ya harganya ya? Atau hasilnya berapa? Ayo berapa? Tadi suruh nanya, nggak ada yang nanya. Berarti angkanya seperti apa? Yang pertama kita bulatkan dahulu. 93. Kalau 56, kalau 56,3 kita bulatkan menjadi berapa? 50. Ini 56 ya, kalau dibulatkan menjadi berapa? 56. Nah, kalau lihat satuannya di belakang rumah adalah 3. Nah, 3 itu
3 itu nambah 1 atau berkurang? Atau habis? Kalau 3, Bertambah. Kurang habis. kalau 3 itu kan di bawah 5. Kedengeran. Kedengaran. Nggak kedengeran. Matiin mic. Dengar tidak? Teman-temannya pada nyalain mic, Pak. Jadi nggak kedengaran suara Bapak. Dibutuhkan konten. Yang lain kedengar nggak? Matiin mic. Kedengaran, Pak. Harus dengar. Kamu matikan semua ya. Kalau misalkan mau ngomong, kamu tinggal nyalakan. Kalau misalkan sudah, matikan langsung. Harus matiin semuanya, Pak. Matiin aja semuanya, Pak. Nanti jawabannya gimana kamu kalau mau jawab? Siapa matiin Pak? Nyalain. Kalau 5 Matiin aja Pak. 3, nah lihat di sini. Di sini ada satuannya 3. 3 itu dia lebih kecil daripada 5. 3 itu kan masuk di 1, 2, 3. Nah, dia berarti kan lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Artinya nanti satuannya dia akan menjadi 0 atau habis. Berarti yang 3 ini akan habis. Sehingga hanya bersisa 6. Jadi 56 saja. Karena dia akan habis. Kemudian kalau misalkan 36,9, nah dilihat 9. 9 itu lebih besar daripada 5. Berarti dia akan menjadi 1. 95. Artinya dia akan ditambahkan ke 36. 7, Pak. Tambah 37, Pak. 37, Pak. Kalau misalkan sudah selesai, 37 Pak. 37. Pak, dengerin dulu. Orang mendengarin Ya, tadi dulu. sudah dijawab. Jangan langsung berarti 56,3 ditambah 36,9. Udah berapa? Kira jawabannya adalah 56 ditambah 37 sama dengan 90. 3. Nah, gitu cara menjawabnya ya. 53. Bisa. Pak, teman-teman jangan matiin mic dulu. Suara Bapak nggak kedengaran. Masa iya? Kedengaran. Kan ya? Nah, itu contoh soal yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Kalau yang nomor 1 adalah kesatuan, ya. Yang kedua kita ke puluhan. Nah, di sini lihat puluhan. Contoh soalnya seperti apa nih? Dilihat nih. 356,2 ditambah 124,8. Itu ada di LKS ya, halaman 16. Nah, berarti kalau misalkan kita bulatkan 356,2. Nah, yang kita bulatkan karena dia dimintanya puluhan, 400 Pak. berarti berapa? 400 Pak. Itu kalau kita yang diminta adalah yang puluhan. Nih, puluhan nih. Berarti yang berubah hanya 56,2 yang berubah. 160. Berarti berapa? 360. 40 Kecuali Pak. yang dimintanya keratusan. Kalau keratusan dia akan menjadi 400. Kalau yang dimintanya ke puluhan, artinya puluhan saja yang berubah. Jadi 56,2 kalau kita bulatkan dia menjadi 60. 56,2 menjadi 60. Nah, ratusan tetap. 460, Pak. Nah, 360. Kemudian yang 124,8. Nah, yang berubah yang puluhannya saja yang 24,8. Berarti 100. Tinggal ke bawahin. 30. 130. 130. Karena 24,8. Ya, Ani coret-coret. 24,8 kalau kita bulatkan menjadi 25. Nah, 25 ini akan menjadi 30. Jadi kira-kira jawabannya tinggal kita tambah. 360 ditambah 130 adalah 430.
490. 90. Ah. Oh, ini coret-coretnya banyak sekali nih. Ya, santai dulu, jangan coret-coret dulu. Kita ke contoh ke yang Udah 3. tahu, Oh, Pak. ini masih 2. Belum berubah. Ada lagi, Pak. Oke. Udah Contoh tahu, ke Pak. ratusan. Kalau tadi satuan, puluhan, sekarang ratusan. Kita lihat contohnya adalah 566 ditambah 427. Nah, ini baru kalau 566 kita bulatkan menjadi berapa? 600. Ah, betul ya, betul sekali. Mantap. 100. 566 itu kalau kita bulatkan dia menjadi 600. 600. Kemudian yang 427 kalau kita bulatkan menjadi berapa? 100. Hah? 400. 400. 400. Taksirannya kira-kira adalah 600 tambah 400. Taksirannya adalah 1000. 1000. Nah, itu ya. Itu contoh soal. Nah, ada yang ditanyakan lagi tidak? Itu baru contoh soal. Habis ini baru soalnya. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin tentang Tidak. penaksiran atau penaksiran. Ayo ditanya sekarang. Gibran mau nanya Gibran? Atau Juanita? Enggak. Enggak. Eliana? Tanya? Nah, berarti sudah mengerti semua ya? Atau Muhammad Indra? Menanya Muhammad Indra? Indra pertama. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Berarti Bapak anggap ya, berarti Bapak anggap bisa. Tidak. Soalnya, soal untuk hari ini adalah nah, ini soalnya. Ada berapa Pak soalnya? Sedikit, hanya 10 soal. Soalnya hanya 10. Nah, catatannya yang punya LKS, kalau yang sudah punya LKS, itu kerjakan halaman 16 sampai 17. Yang punya LKS matematika. Tema berapa Pak? Tema 1. Matematik bukan tema. Bukunya terpisah. Kalau tema tetap tema, matematik ada lagi. Oke. Ada? Matematik 16 sampai 17 dikerjakan. Ya, yang belum punya LKS, soalnya kamu tulis di buku tulis. Berarti nanti untuk hari Jumat ya. Berarti besok bisa masih PPKM, berarti nanti tanggal 6. Kamu kerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkannya tanggal 6. Ya. 6 Agustus, Pak. Halaman 16 berapa, Pak? Ya. Berapa, Pak? Halaman 16 sama 17 sampai 7. Aja, Pak. Apa? Grupnya masing-masing. Oke, sudah. Gurunya sudah nge-share belum materi? Sudah. Sudah ya. Nah, di materi itu dilihat di halaman paling terakhir. Halaman terakhir itu ada soalnya. Salin saja di buku yang diisi. Pak. Yes, ya. Apa yang ditanyakan lagi tidak? Tentang nanti sudah semua ya. Ini nih.
tidak ada yang menanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Kalau tidak ada berarti hari ini cukup. Tidak, Pak. Sekian. Oke. Berarti sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Bentar, kita cari guru kelas 4B. Ada ya? 4B berada? Bu Bella. 4B Burida. Burida nggak ada ya? Nggak ada kan ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Bapak pimpin saja sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Nanti kalau misalkan ada kesulitan dalam menjawab, saja di chat tanya. Aku tutup sampai tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Jumni ya.